Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Akbar dengan NPM 257821101. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan modul 10, yaitu tentang konfigurasi dasar router. Nah, pada pertama itu sebelum langkah konfigurasi router itu sebagai apa ya, kita sudah coba di video PKA sebelumnya, itu kita melakukan itu konfigurasi ya. Konfigurasi nama perangkat itu menggunakan hostname. Kita ganti hostname-nya itu bisa bebas. Pertama kita hostname pertama itu ini, terus kita mau ganti namanya kayak RTA, BR1 ataupun R1 seperti itu ya. Nah, kita tuh dalam waktu exit istimewa yang aman. Nah, di sini kita kan masukkan akan membuat enable secret password. Nah, enable secret ini passwordnya apa? Ini kalian bisa masukkan password apapun yang mudah diingat ya pokoknya, dan exit pengguna yang aman. Nah, ini kita masukkan lagi itu ini password. Nah, untuk login. Nah, kalau kita ingin memasukkan lainnya itu kita harus ini ya masukkan password juga. Ini kita akan membuat passwordnya di line tersebut. Nah, jarak jauh seperti ini ya. Ini semua aman. Nah, ini kalau kita sudah masukkan semua, itu kita kan masukkan ini ya, service password itu seperti kayak security ya, akan Mas Sandi. Nah, ini kayak pemberitahuan itu hukum lah, seperti kayak kalian bisa menampilkan pesannya dilarang masuk tanpa izin gitu. Nah, ini untuk konfigurasinya. Terus ini untuk menyimpan saat kita sudah selesai konfigurasi ini, dan kabinet ini untuk menyimpan ataupun membuildnya ya. Contoh konfigurasi dasar router ini. Router diagram digunakan pada pengaturan awal. Ini, nah untuk kita mengkonfigurasi perangkat itu gunakan perintah enable konfigurasi terminal. Ini kan enable itu untuk perintah awalnya, sedangkan konfigurasi itu untuk kita masuk ke dalam mode konfigurasi tersebut. Nah, semua kan router diamankan. Mode exit istimewa memberi pengguna akses penuh ke perangkat dan konfigurasinya. Oleh karena itu, mode yang paling aman untuk diamankan, paling penting untuk diamankan. Seperti ini contoh-contohnya. Nah, ini penulisan singkat konfigurasi dasar router. Ini kita bisa ngetik ya. Kita coba ya. Kita bisa buka. Jadi ya, konfigurasi antarmuka. Pada tahap ini router akan kita memiliki konfigurasi. Langkah selanjutnya untuk mengkonfigurasi interface router. Hal ini karena router tidak dapat diangkat oleh perangkat sampai akhir sampai antarmuka dikonfigurasi. Terdapat banyak jenis interface yang tersedia pada router Cisco. Nah, ini ada gigabit. Ini router Cisco ESR43 dilengkapi antarmuka gigabit 2 gigabit ya. Itu 000 dan 001. Nah, ini cara mengkonfigurasinya. Ini tipe numbernya yang di sini, misalnya interface, terus kita masukkan gigabit Ethernet yang ini. Nah, masukkan juga yang akan dikonfigurasi router 1 gitu lah, router 1, router 2 atau router tulan. Nah, ini masukkan IP address-nya dan subnet-nya kayak 192.168.10.1.1. 10.1. Ini subnetnya 255.255.255.0. Nah, ini IP address-nya VNAM ya. VNAM itu terus North Sudan dan juga seperti itu ya. Juga ini. Nah, terus ada ini ya. North Sudan mengaktifkan antarmuka dan mirip dengan menghidupkan interface. Interface juga harus terhubung ke perangkat lain seperti satu router dan atas. Contohnya ini masuk ke dalam contohnya nih, banyak kayak sepertinya ya, banyak. Itu di sini letak asiknya. Nah, perintah output yang menampilkan semua interface, alamat IP-nya dan status saat ini interface dikonfigurasi terhubung ke seharusnya menampilkan status up dan protokol up. Jika itu tidak, menunjukkan ada masalah pengabelan. Menampilkan, nah ini untuk menampilkan isi tabel berurutan yang tersimpan di dalam RAM.
Ini juga untuk menampilkan statistik untuk semua interface pada perangkat, namun perintah ini hanya akan menampilkan itu tuh untuk IPv4. Ini juga untuk IPv4 dan ini untuk IPv6. Ini ya. Duh, sudah pencet. Lanjut. Nah, di gateway default for the host. Nah, jika jaringan lokal Anda yang memiliki satu router, maka router tersebut akan menjadi router gateway dan semua router serta switch di jaringan Anda harus dikonfigurasi dengan informasi ini. Jika jaringan lokal Anda memiliki beberapa router, Anda harus memiliki salah satu sebagian router gateway. Nah, agar perangkat akhir dapat berfungsi melalui jaringan, perangkat tersebut harus dikonfigurasi dengan informasi alamat IP yang benar, termasuk alamat IP default gateway default hanya digunakan ketika host ingin mengirim perangkat ke perangkat jaringan lainnya. Alamat default gateway umumnya adalah jaringan interface router yang terhubung ke jaringan lokal host. Alamat IP perangkat host dan alamat interface router harus berada dalam jaringan yang sama. Sebagai contoh, anggaplah topologi V4 terdiri dari sebuah router yang menghubungkan dan dua LAN terpisah. Gigabit 000 terhubung ke jaringan 192.168.10.0, sedangkan gigabit 001 terhubung ke jaringan 192.168.11.0. Setiap perangkat harus dikonfigurasi dengan alamat gateway yang sesuai. Seperti itu. Bagaimana jika PC1 menggunakan paket ke PC3? PC1 akan menggunakan alamat IP V4 untuk V4 PC3 untuk menggunakan paket tersebut, tapi akan meneruskannya ke paket gateway defaultnya, yaitu interface G001 dari router. Dari router 1, router akan menerima paket tersebut dan mengasih tabel routingnya untuk menemukan bahwa G001 adalah interface yang tepat berdasarkan alamat tujuan. Jika router 1 kemudian meneruskan paket tersebut melalui antarmuka atau interface yang sesuai untuk mencapai PC3. Default gateway pada switch yang menghubungkan komputer klien biasanya menggunakan perangkat dua layer 2. Demikian switch layer 2 tidak dimerlukan alamat IP agar berfungsi dengan baik. Namun, konfigurasi IP dapat diatur pada switch untuk memberikan akses jarak jauh pada administrator. Untuk terhubung dan mengolah switch jaringan IP lokal, switch tersebut harus memiliki antarmuka atau interface virtual switch SPI yang dikonfigurasi. SPI dikonfigurasi dengan alamat IP4 dan subnet mask pada LAN lokal. Switch juga harus memiliki alamat gateway default yang dikonfigurasi untuk mengolah switch dari jarak jauh dari jaringan lain. Alamat gateway default biasanya dikonfigurasi pada semua perangkat yang akan dikomunikasi di luar jaringan lokal. Untuk mengkonfigurasi gateway default IPv4 pada switch, gunakan perintah konfigurasi global IP default gateway IP address. IP address yang dikonfigurasi adalah alamat IPv4 dari antarmuka router lokal yang terhubung. Seperti itu. Ini perintahnya. Ini pojoknya ada ini terakhir ya. Ini kayak ini. Oke. Latihan quiz dan modul ini sudah video. Ada lagi. Ya, oke ya. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang tidak enak didengar. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.